persoalan di pasar ini kan memang runtutannya kan karena kebijakan yang tidak logis. Tolonglah pedagang dilibatkan, diajak bicara karena peminjal piye pasar ini melaku kan gitu. Iya. Karena toh ini harus diusahakan bersama. Nggak mungkin tidak tanpa kita kolaborasi dan kita harus bekerja sama. Ini nggak bisa. Nggak mungkin toh. Pemda DWN Raiso, pedagang pasar DWN Raiso, itu pembeli DWN Raiso. Karena harus saya Koproyo, kita sama-sama yakin Bojonegoro masa depan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini alhamdulillah saya bisa bersama sahabat-sahabat saya ini mengunjungi salah satu pusat perekonomian Kota Bojonegoro khususnya dan Kabupaten Bojonegoro pada umumnya. Jadi pasar bagian yang terpenting dari supply chain keekonomian di suatu daerah, maka pasar menjadi perhatian utama seharusnya baik bagi semuanya stakeholder atau pemangku kepentingan pemerintah, pedagang maupun juga pengguna sendiri menjadi perhatian, dan salah satunya yang pasti kita perhatikan adalah pasar Bojonegoro ini sebagai titik sentral pembangunan ekonomi kerakyatan yang harusnya menjadi pusat perhatian kita. Nah, alhamdulillah pagi ini saya sempat keliling tadi dan ini sahabat-sahabat saya yang menemani saya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Gus. Jadi saya mendapatkan tidak hanya yang disampaikan, tapi saya melihat sendiri langsung berbicara dengan maupun pedagang maupun juga yang pengunjungnya. Jadi saya buka itu dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan jenengan atau Gus, monggo. Monggo Ji. Terima kasih. Kami mewakili teman-teman paguyuban juga pedagang pasar-pasar kota, Pak. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Teguh yang mempunyai inisiatif untuk datang ke pasar. Masalahnya apa? Selama ini pasar ini dalam keadaan pembiaran. Tolong Pak Teguh, memangnya Bapak kalau bersungguh-sungguh insya Allah akan kami perjuangkan untuk memperjuangkan aspirasi pedagang dalam pasar Kota Bojonegoro, karena selama ini pedagang pasar Kota Bojonegoro dalam keadaan penindasan. Katakan penindasan saja. Karena apa? Sejak mulai awal Januari itu sampai sekarang ini kan pasar dalam pembiaran. Kemudian karena apa? Dalam pembiaran ketika itu kan pedagang melawan. Sebetulnya kita punya hak, maunya hak itu dirampas oleh pemerintah daerah. Jadi kami mohon Pak Teguh agar kami ini pedagang apa yang diinginkan para pedagang nanti diperjuangkan ke atas, Pak. Syukur-syukur disampaikan kepada pemerintah daerah. Terima kasih, Pak. Oke. Mas, saya rasa concernnya sangat concern kita bersama, dan mumpung ini memang biasa kan Mas ya? Ya. Pak Haji, kalau ada A minta sesuatu, B minta sesuatu, memang harus ada di tengah-tengah harus ada untuk menyampaikan. Karena ini tidak cuma hari ini, tapi memang kalau ada masalah itu harus dibicarakan dengan baik. Dan itu solusinya memang tidak boleh nang-nang diwi. Tapi juga enggak, sekali lagi nang-nang ini enggak cuma pedagangnya, tapi juga mohon maaf pemangku kepentingan yang lain juga nggak boleh nang-nang. Saya rasa waktunya lah kita untuk membicarakan kepentingan bersama masyarakat Bojonegoro ini. Moga Gus Riz kalau ada yang mau disampaikan pagi ini, kita lagi ngopi-ngopi nih. Jadi sahabat-sahabat pasar di paguyuban ini kan sebenarnya hanya meminta sesuatu yang menurut saya proporsional. Persoalan di pasar ini kan memang runtutannya kan karena kebijakan yang tidak logis. Ketika PD pasar itu dibubarkan, kemudian ada pergub yang baru, yang kemudian di perda itu yang baru, kemudian perda itu tidak sesuai dengan fakta. Pedagang dipaksa untuk membayar sewa, sementara pedagang mempunyai sudah sewa beli. Selama ini mereka kan hanya membayar retribusi selama PD pasar, sehingga persoalan konfliknya di sana. Nah, setelah pedagang membangkang tidak mau bayar sewa, kemudian ada inisiasi, kemudian mereka membangun pasar wisata tanpa kemudian mengajak pedagang untuk bicara bagaimana relokasi atau apa. Memang dia mengatakan bahwa pasar wisata bukan untuk
pedagang pasar kota. Tetapi ketika pasar wisata itu jadi, pedagang diobrak-abrik disuruh pindah. Sementara spesifikasi lapaknya dan sebagainya ini ya tidak sesuai. Di sini ada 1.285 gitu. Iya. Ya, kemudian di sana itu hanya 450, sisanya mau dikemanakan? Kan ya geger sama pedagang gitu, Pak. Jadi awalnya sehingga kemudian saya dampingi dan saya minta agar persoalan itu proporsional, didiskusikan kan begitu kan. Tidak hanya seperti itu. Dan kita berharap pedagang ini kan pasar ini kan sebuah sentral ekonomi yang dari nenek moyang dulu sebagai atribut lah Bojonegoro. Ada alun-alun, ada pendopo, ada pasar kan. Nah, jadi mereka juga secara ekonomi tidak mau dipindah karena mereka hafalnya lokasinya di sini. Terbukti ketika di sana itu kan juga tidak mau. Sehingga kemarin kita dengan kondisi pasar yang seperti ini ya sudahlah, kita tidak mau dipindah, kita akan membayar sewa, tetapi kita dibangun dulu pasar ini yang bagus kan begitu ya, sehingga kita aturan-aturan yang lama menjadi berikut dengan aturan yang baru. Kita sebenarnya sudah mundur, Pak. Nah, kita minta juga pemerintah juga mundur, oke lah gitu kan. Tetapi kita sampai kemarin pembahasan APBD di 2024, aspirasi ini tidak ditampung, katanya tidak ada begini, padahal anggarannya kita juga lebih. Nah, sehingga saya pikir begini, sebenarnya dari sisi pendapatan daerah, pasar ini juga bisa memberikan pendapatan daerah. Kemudian dari sisi kesejahteraan, pasar ini bisa sebagai suatu alat stimulan ekonomi kerakyatan yang gitu. Kemudian dari sisi anggaran gitu kan. Duitnya akeh Mas, sehingga kita silpa kita hampir berapa? 3, berapa triliun. Tapi kan kenapa hanya untuk mengeluarkan 100 miliar saja untuk pasar yang punya stimulus banyak masyarakat ini diberatkan. Kan sebenarnya pemkab tidak rugi. Jadi itu sebenarnya persoalan yang kemudian harus diurai. Solusi. Ya. Saya rasa saya mendapat penjelasan Pak Haji sama Gus Rizky menarik. Artinya kan ini saya mendengar dari satu sisi, atau dua sisi lah, dua stakeholder masalah. Dan memang nanti pasti solusinya harusnya nggak nang-nang sih. Dan itu solusi kita budaya kita juga mengatakan kita ini rembuk untuk kebaikan tuh. Jadi memang rukun, tapi rukun, iya. Tapi kalau saya lihat situasinya harusnya masih punya potensi pasar Bojonegoro itu dikembangkan menjadi pusat ekonomi kerakyatan yang tidak hanya seperti hari ini, harusnya bisa lebih baik lagi, termasuk juga menurut saya setelah sepintas ini sebagai pusat pariwisata. Saya masih melihat itu, dan di sinilah perlunya semua stakeholder, semua pemangku ini untuk duduk bersama merembuk mana baiknya sebenarnya untuk siapa sih ini. Dibangun untuk rakyat kah, untuk pedagangnya kah, atau untuk pembedaan kah, atau siapa ini, kan harusnya begitu kan. Nah kalau dibicarakan saya rasa akan ada solusi yang terbaik saya rasa. Dan apalagi kalau sudah jenengan menyampaikan ada landasan-landasan perundangan, ini mesti harus dihormati. Karena begitu kita nggak menghormati perjanjian dua belah pihak atau tiga belah pihak, artinya kita sudah mulai nang-nang. Ini yang harusnya kita coba cari solusi. Padahal gini Pak, kita sudah menempuh jalan terbaik, ternyata tidak ada tanggapan, ya demo 5 kali sudah. Demo ini kan salah satu ekspresi yang harusnya untuk mengeluarkan undang-undang karena tidak segera ditanggapi kan gitu. Iya, mudah-mudahan tidak perlu demo lagi. Enggak. Lihat saja nanti. tapi serius, saya sebagai orang insinyur gitu ya. Saya itu senang menyatakan saya insinyur. Saya bukan politikus, bukan apa, saya insinyur. Saya rasa ini masih punya potensi menurut saya. Secara sepintas tadi saya lewat, posisinya strategis, pedagangnya ada, pembelinya ada, ya toh. Kan dua hal itu penting. Pedagang, pembelinya. Saya lihat tadi supply chain-nya juga jalan. Tadi ada yang nggak bikin sendiri kan, ada beli kan. Berarti artinya mulai dari pembuat bahannya sendiri, sama ada transportasi ke arah di sini, ada penjualnya, ada pembelinya. Jadi end to end-nya harusnya sudah ada. Nah kalau bahasa ilmiahnya, sorry, kadang-kadang rotor-rotor kemelinti aku. Rotor-rotor kemelinti. Nah kalau ini ada, harusnya bisa dikelola menjadi lebih baik selama disepakati dulu. Apalagi kita di sini ada landasan undang-undang tadi. Saya rasa saya sangat melihat potensinya untuk dikembangkan lebih baik. Ada tambahan Gus? Saya kira cukup. Jadi begini,
saya harap pemerintah bahwa kita sekarang ini kan punya APBD yang besar. Iya. Saya berharap untuk pemerintah daerah juga pemerintah pusat yang mengontrol anggaran dan keuangan itu, bahwa kita berharap bahwa APBD Bojonegoro yang besar itu APBD oleh Bojonegoro, untuk Bojonegoro, dan itu pun juga dari rakyat Bojonegoro kan begitu. Nah, semuanya harusnya dari, untuk, dan olehnya itu harusnya sama. Karena memang yang paling pertama kan harusnya katanya ya, kalau kita satu keluarga itu ya mestinya sedulur di diurus itu. Kalau bar ngono lagi tanggone, bar tanggone kok lagi wong liya ngono. Kalau pendapatnya pedagang gini Pak, Terus mending? gini. Aku ora usah mbok bantuan ra apa-apa. Sing penting pasarku iku dandan sing apik, tak golek bahan sandang pangan sendiri, tapi aja mbok gurak, aja mbok eronen. Itu saja kok. Tapi nanti ada kan masalah adalah ketika jumlah pedagangnya nambah, Pak. Insya Allah. Ini yang harus diantisipasi. Enggak, saya menyampaikan ini karena oke, saya 1.000 pedagangnya. Begitu diperbaiki, itu istilahnya menarik orang lain. Nah, itu yang gini, mesti hati-hati. saya itu jualan kan mulai tahun 8. Iya. Kan gini, dulu tuh pada waktu sebelum dibangun, itu cuma ada 600. Siap. Kemudian setelah dibangun itu timbul 1285. Kemudian, nah ini teknik pembangunannya. Oke. Bisa Pak penambahan itu Pak Mas Riz itu kan kalau memang ada penambahan kan teknik pembangunannya gimana? Tapi kami minta gini Pak, dalam pembangunan itu kan jangan awur-awur. Contoh sebagai contoh, Pasar Kanor sudah enggak, pasar mana? Pasar Seroyo enggak laku. Pasar Banjarjo yang megahnya semacam itu enggak laku. Kemudian pasar Dander enggak laku. Pasar Kalitiduk yang enggak laku gara-gara tingkat tidak pernah ada istilah musyawarah dengan pedagang. Oleh sebab itu besok kalau memangnya ini terjadi pembangunan, tolonglah pedagang dilibatkan, diajak kerja karena peminjaluk piye pasar ini melaku kan gitu. Perekonomian. Nah pula apa maksudnya bahas sentral tingkat 3, tingkat 4, tapi nah ini yang jadi permasalahan bentuk pembangunannya gimana kan harus ini saja. Coba saya setuju. Iya. Yang perlu juga diantisipasi adalah ketika ini anak-anak muda ini kan bisa jadi juga nggak suka ke pasar, tapi kan tetap butuh panganan. Loh iya toh, dengan demikian mungkin nanti ada pola baru, beli pasarnya cah nom-nom ini orangnya pasar, cah nom-nom ini belanjanya ini gini. Iya. Artinya apa? Pedagangnya juga harus disiapkan. Saya lihat satu contoh, sekali lagi saya nggak untuk itu. Daerah pariwisata, COVID datang, mati itu pedagang. Tapi kan barang masih diperlukan. Akhirnya bupatinya mengambil peran apa? Digratiskan wifi. Semua pedagang diberi gratis sinyal. Akhirnya hidup lagi meskipun tidak sebanyak. Enggak, itu kan polisi kebijakan yang harus dibicarakan. Karena cacah nomor gelem Pak nang pasar ngene iki. Gengsi. Harus gengsi ya macam-macam. Artinya kita harus pedagang juga harus berantisipasi. Nah, pedagang Pak. Siap. Itu siap. Nah, jadi nanti harusnya pemerintah bisa masuk memberikan layanan infrastruktur. Infrastrukturnya apa? Termasuk tadi internet gratis atau apa gitu kan. Sehingga itu terjadi lagi. Kan nggak mungkin orang nggak butuh panganan. Kan Pak, maksud kita itu kan untuk pasar sini walaupun jelek kok apapun ya seperti ini pedagangnya masih banyak Pak, karena makanya, ini ikon sejarah, ikon kulturnya sudah. Saya sangat setuju dan saya lagi tidak hanya jualan makanan tapi bisa jadi salah satu pusat rekreasi wisata di Bojonegoro. Apalagi tanggulnya sudah buat rekreasi. Lah ya itu. Enggak, saya punya keyakinan Mas, karena saya melihat situasi hari-hari ini orang kembali lagi kepada masa lalu. Iya. Ya. Kenangan masa lalu bisa dimunculkan kalau kita punya pasar yang lebih baik sehingga orang mau datang ke sini. Wes tol, yakin aku. Apalagi kalau pasar bawahnya yang basah-basahan yang itu, atasnya nanti misalnya tadi kan, betulan yang kering-keringan di atasnya gitu kan, kita lihat didiskusikan bersama. Tengahnya dikasih taman, wow, cakep nih bos. Oke, saya rasa itu dari saya. Sekali lagi saya sebagai wong asli Bojonegoro, cah mulih nah, insya Allah saya akan coba lakukan yang terbaik saya bisa lakukan, tapi saya nggak bisa berjanji karena toh ini harus diusahakan bersama. Nggak mungkin tidak tanpa kita kolaborasi dan kita harus bekerja sama. Ini nggak bisa. Nggak mungkin toh. Pemda DWN Raiso, pedagang pasar DWN Raiso, itu pembeli DWN Raiso. Karena harus saya koproyo. Kita sama-sama yakin Bojonegoro masa depan lebih baik. Saya rasa itu Mas. Pak Jimon. Siap. Sekali lagi teman-teman semuanya, kita harus tetap semangat, yakin Bojonegoro lebih baik, tapi tidak bisa sendirian, semuanya harus begini, karena tangan sendirian tidak akan mampu. Kalau kita salaman harus dua buah tangannya harus bersama-sama, nggak mungkin satu orang bisa salaman. Jadi mari kita semuanya lakukan bersama-sama Bojonegoro ke depan lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.